Hai semua, kaca adalah sebuah materi padat yang transparan dan selalu dipakai dalam setiap konstruksi bangunan. Selain pada bangunan gedung bertingkat, kaca juga ditemukan dalam berbagai jenis botol dan masih banyak lagi. Kaca sendiri sudah dipergunakan sejak berabad-abad silam, di mana dalam proses pembuatannya ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan kaca. Pada masa lalu kaca banyak digunakan dalam perhiasan, patung hewan, dan mosaik. Antara tahun 700 sebelum Masehi dan 500 sebelum Masehi, Mesir, Syria, dan negara lain di sepanjang pantai timur Laut Tengah menjadi pusat manufaktur kaca. Produksi kaca pada waktu itu sangat sulit dan juga lambat. Hal ini disebabkan karena tumbuh peleburan kaca yang kecil. Kemudian sekitar abad pertama sebelum Masehi, pengrajin Syria menemukan pipa tiup. Dengan pipa tiup ini, membuat produksi kaca menjadi lebih mudah, cepat, dan juga murah. Bahan kaca ditempatkan di tungku, lalu dipanaskan hingga suhu sekitar 2000 derajat Celcius. Hal ini membuat kaca nantinya akan menjadi mudah untuk dibentuk. Kemudian selanjutnya, kaca dikumpulkan pada salah satu ujung pipa. Kemudian mereka akan menggulungnya sampai kaca tersebut menempel. Kaca cair tersebut akan dibentuk dan ditiup secara berulang-ulang, hingga pada akhirnya kaca akan ditiup membentuk gelembung kaca yang besar. Setelah itu, kaca dibentuk lagi hingga menjadi bentuk silinder, dan nantinya akan dilepas dari pipa tiup, dan ketika sudah jadi bentuk silinder, maka kaca kemudian akan dibawa lagi untuk menuju ke furnace. Kaca yang berbentuk silinder tersebut dimasukkan ke dalam furnace. Hal ini bertujuan untuk membentuk kaca agar keluar menjadi datar. Dan nantinya setelah kaca menjadi dingin, kaca akan diinspeksi untuk melihat kualitas dari kaca tersebut. Seiring berjalannya waktu, antara tahun 1953 dan 1957, produsen kaca Pilkington Brothers dari Inggris mengembangkan metode floating glass atau kaca apung. Metode float glass yakni kaca cair mengapung pada permukaan bak timah sehingga membuat kaca cair rata karena beratnya sendiri. Dan saat ini, sekitar 90% kaca di dunia dibuat dengan cara ini. Secara umum, proses pembuatan kaca float glass, produsen kaca akan membutuhkan bahan baku seperti pasir kuarsa, dan pasir kuarsa itu merupakan bahan utama yang jumlahnya sekitar 60%. Bahan baku lainnya adalah batu kapur dan dolomit sekitar 20%. Kemudian abu soda dan sulfat, di mana abu soda dan sulfat ini berfungsi untuk menurunkan titik leleh dan pasir. Kemudian bahan selanjutnya adalah kalet, yaitu pecahan kaca yang berasal dari limbah kaca dan kaca yang cacat produksi saat proses pembuatan kaca. Dengan kalet ini akan dapat mengurangi energi yang digunakan dalam proses produksi hingga 20%, serta dapat mengurangi kebutuhan bahan baku untuk pembuatan kaca hingga 15%. Proses awal pembuatan kaca dimulai dari batch house, jadi semua bahan baku untuk kaca dibawa ke dalam conveyor berbentuk silo. Dalam proses ini semua material akan ditimbang, dan dicampur lalu dikirim menuju furnace untuk proses welding. Kemudian di dalam furnace, udara dan gas akan disemprotkan ke
Kemudian suhunya akan turun menjadi 593 derajat Celcius, dan semakin lama suhu kaca akan turun secara bertahap. Selanjutnya kaca akan menuju proses pemotongan kaca. Pada proses ini, kaca akan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, sedangkan potongan kaca yang tidak terpakai kemudian akan didaur ulang untuk digunakan lagi pada proses batching. Setelah itu kaca akan dikirim menuju vacuum transfer modul. Kaca-kaca tersebut lalu ditumpuk menjadi satu, dan kemudian tumpukan kaca ini akan diinspeksi kualitasnya. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam wadah, lalu disegel dan siap untuk dikirim ke konsumen. Penggunaan kaca juga digunakan dalam pembuatan botol. Salah satu alasannya adalah botol kaca lebih tahan terhadap suhu panas ataupun dingin dibanding dengan botol plastik. Proses pembuatan botol kaca hampir mirip dengan pembuatan kaca sebelumnya. Setelah bahan baku dipersiapkan, maka akan masuk ke dalam furnace untuk proses melting. Setelah didaleh, kaca cair akan masuk ke dalam ruang fisting yang menyusun mengatur diameter dari kaca cair. Kaca cair yang keluar dari ruang fisting tersebut akan dipotong dengan silet, dan potongan kaca cair berbentuk silinder yang sudah terpotong ini disebut dengan gop. Kemudian gop akan masuk ke dalam proses forming atau pembentukan. Pada forming ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, gop akan dimasukkan ke dalam one side mesin. Pada proses ini akan ditekan dan ditiup sehingga menjadi menyatu botol kaca. Untuk selanjutnya, menyatu botol kaca dimasukkan ke dalam mold. Kemudian ditiup menggunakan mesin khusus sehingga gop tersebut menjadi bentuk akhir yang mengubah botol kaca. Setelah itu botol kaca akan masuk ke dalam area lingkar untuk mengurangi ketegangan dan untuk mendinginkan botol secara bertahap. Kemudian botol-botol kaca yang sudah jadi tersebut akan diinspeksi kualitasnya. Jika ada botol kaca yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka botol kaca tersebut akan didaur ulang lagi menjadi kalet. Dan terakhir, botol-botol kaca akan dikemas lalu dikirim kepada konsumen. Setelah itu, kaca dibentuk lagi hingga menjadi bentuk silinder. Yang nantinya akan dilepas dari pipa tiup, dan ketika sudah jadi bentuk silinder, maka kaca kemudian akan dibawa lagi untuk menuju ke furnace. Kaca yang berbentuk silinder tersebut dimasukkan ke dalam furnace atau dibuat untuk membentuk kaca agar berubah menjadi kaca. Dan nantinya setelah kaca menjadi dingin, kaca akan diinspeksi untuk melihat kualitas dari kaca tersebut. Seiring berjalannya waktu, antara tahun 1963 dan 1957, produsen kaca Pilkington Brothers dari Inggris mengembangkan metode floating press atau kaca apung. Metode floating press yakni kaca cair mengapung pada permukaan bahtera sehingga membuat kaca cair rata tetapi sendiri. Yang saat ini, sekitar 90% kaca di dunia dibuat dengan cara ini. Secara umum, proses pembuatan kaca floating produsen kaca akan membutuhkan bahan baku seperti pasir kuarsa, dan pasir kuarsa ini merupakan bahan utama yang jumlahnya sekitar 60%. Bahan baku lainnya adalah batu kapur dan dolomit sekitar 20%. Kemudian abu soda dan sulfat, di mana abu soda dan sulfat ini berfungsi untuk menurunkan titik leleh dari pasir. Kemudian bahan selanjutnya adalah karet, yaitu pecahan kaca yang berasal dari limbah kaca dan kaca yang cacat produksi saat proses pembuatan kaca. Dengan karet ini akan dapat mengurangi energi yang digunakan dalam proses produksi hingga 20%.
Proses awal pembuatan kaca dimulai dari batch box, yakni semua bahan baku untuk kaca dibawa melalui conveyor menuju ke silo. Dalam proses ini, semua material akan ditimbang, diukur, dan dicampur lalu dikirim menuju furnace untuk proses melting. Kemudian di dalam furnace, udara dan gas akan disemprotkan ke dalam furnace sehingga akan membakar bahan baku sampai suhu 1537 derajat Celcius. Setelah bahan baku meleleh semuanya, maka akan terjadi proses di mana gelembung akan naik dari permukaan kaca pada proses melting. Dan ketika proses tersebut selesai, kaca cair akan menuju forming chamber melalui kanal untuk proses tin bath. Proses tin bath adalah di mana kaca cair akan mengapung di atas bak timah. Proses ini seperti air dan minyak, dan saat kaca mulai mengeras, kaca akan menjadi rata mengikuti permukaan timah. Selanjutnya kaca akan menuju sebuah oven panjang sekitar 234 meter yang digunakan untuk mendinginkan dan mengurangi ketegangan pada kaca secara bertahap. Kaca ini kemudian suhunya akan turun menjadi 593 derajat Celcius, dan semakin lama suhu kaca akan turun secara bertahap. Selanjutnya kaca akan menuju proses pemotongan kaca. Pada proses ini, kaca akan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, sedangkan potongan kaca yang tidak terpakai kemudian akan didaur ulang untuk digunakan lagi pada proses batching. Setelah itu kaca akan dikirim menuju vacuum transfer modul. Kaca-kaca tersebut lalu ditumpuk menjadi satu, dan kemudian tumpukan kaca ini akan diinspeksi kualitasnya. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam wadah, lalu disegel dan siap untuk dikirim ke konsumen. Penggunaan kaca juga dipergunakan dalam pembuatan botol. Salah satu alasannya adalah botol kaca lebih tahan terhadap suhu panas ataupun dingin dibanding dengan botol plastik. Proses pembuatan botol kaca hampir mirip dengan pembuatan kaca sebelumnya. Setelah bahan baku dipersiapkan, maka akan masuk ke dalam furnace untuk proses melting. Setelah meleleh, kaca cair akan masuk ke dalam orifice ring yang berfungsi untuk mengatur diameter dari kaca cair. Kaca cair yang keluar dari orifice ring tersebut kemudian dipotong dengan shearer, dan potongan kaca cair berbentuk silinder yang sudah terpotong ini disebut dengan gop. Kemudian gop akan masuk dalam proses forming atau pembentukan. Pada forming ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, gop akan dimasukkan ke dalam blank side mesin. Pada proses ini, gop akan ditekan dan ditiup sehingga menjadi miniatur botol kaca. Untuk selanjutnya, miniatur botol kaca dimasukkan ke dalam mold. Kemudian ditiup menggunakan mesin khusus sehingga gop tersebut menjadi bentuk akhir, yaitu sebuah botol kaca. Setelah itu, botol kaca akan masuk ke dalam annealing layer untuk mengurangi ketegangan dan untuk mendinginkan botol secara bertahap. Kemudian botol-botol kaca yang sudah jadi tersebut akan diinspeksi kualitasnya. Jika ada botol kaca yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka botol kaca tersebut akan didaur ulang lagi menjadi kaleng. Dan terakhir, botol-botol kaca akan dikemas lalu dikirim kepada konsumen.